Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Nazwa Syiralfa. Nah, di video kali ini aku mau ngajakin teman-teman semua untuk membahas materi tentang networking model. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang apa sih networking model itu. Networking model itu adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Nah, selain menjadi standar, networking model juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Jadi, intinya networking model itu adalah sebuah aturan atau sebuah standar yang biasanya itu diikuti oleh para networking atau dalam dunia jaringan. Seperti itu, teman-teman. Sebelum networking model ada, setiap vendor itu membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing, teman-teman. Nah, hal tersebut membuat setiap vendor pasti memiliki networking model yang berbeda-beda. Nah, maka komunikasi antar vendor itu akan sulit dilakukan, teman-teman, karena tadi networking model yang berbeda-beda. Nah, terus gimana? Nah, oleh karena itulah dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO. Apa itu ISO? ISO adalah International Organization for Standardization. Nah, dia tuh jadi semacam organisasi gitu, teman-teman. Pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, yaitu Open System Interconnection, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Model. Seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk mengatasi masalah tersebut, ISO mengeluarkan standar yaitu OSI. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada perbedaan antara sebelum kita mengenal networking model dan sesudah kita mengenal networking model. Di yang sebelum ini teman-teman bisa lihat di sini sangat berantakan, teman-teman. Ada yang mulai dari application terlebih dahulu, ada yang mulai dari encryption terlebih dahulu. Pokoknya sangat berantakan dan tidak beraturan. Nah, hal ini itu bisa menyebabkan terjadinya tabrakan data, teman-teman. Selain itu juga, seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa sebelum kita mengenal networking model itu, para vendor itu sulit untuk melakukan kolaborasi karena mereka mempunyai peraturan yang berbeda-beda. Tapi, berbeda lagi ketika kita sudah mengenal networking model. Di sini teman-teman bisa lihat ketika kita sudah mengenal networking model itu jauh lebih tersusun, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat urutan-urutannya, ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, inilah susunan-susunan atau aturan-aturan yang diikuti oleh para networking, teman-teman, atau oleh para vendor. Sehingga sekarang itu para vendor sangat mudah untuk melakukan kolaborasi. Kenapa? Karena mereka sekarang mempunyai aturan yang sama. Seperti itu, teman-teman. Nah, selain itu juga, selain memudahkan para vendor untuk berkolaborasi, dengan kita mengenal networking model itu juga sangat membantu kita dalam belajar, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi seperti itulah perbedaan antara ketika kita sebelum mengenal networking model dan sesudah mengenal networking model. Oke, selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa networking model itu ada dua, yaitu yang pertama ada OSI, Open System Interconnection, atau bisa disebut juga dengan OSI 7 Layer. Nah, sekarang ini OSI Layer dia lebih sering digunakan untuk kebutuhan edukasi aja, teman-teman. Karena OSI ini dia sifatnya lebih kompleks. Maksudnya gimana? Jadi, OSI Layer ini
dia itu lebih lengkap, teman-teman, atau lebih detail lagi. Nah, karena hal itulah OSI layer itu dia menjadi agak sedikit rumit, teman-teman, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya sekarang OSI layer lebih sering digunakan untuk kebutuhan edukasi aja. Karena sifatnya yang lebih detail, yang lebih terperinci, yang lebih kompleks, jadinya itu sangat memudahkan untuk kita yang masih belajar ini untuk memahami gimana cara kerja data dari awal sampai akhir, seperti itu. Jadi intinya OSI layer ini dia sekarang itu lebih sering digunakan untuk kebutuhan edukasi aja karena dia lebih mudah untuk difahami. Nah, tapi untuk dalam penerapan dunia jaringan sehari-hari dia agak sedikit rumit, seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu ada TCP/IP. Nah, TCP/IP ini dia merupakan upgradean dari OSI layer karena seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa OSI layer ini dia agak sedikit rumit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhirnya di-upgrade lah menjadi TCP/IP. Jadi, karena dunia jaringan atau teknologi jaringan semakin berkembang, akhirnya para perusahaan atau para organisasi itu terus berkolaborasi untuk memperbaiki sebuah sistem. Nah, salah satunya adalah OSI dan TCP/IP ini, kayak gitu. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah kehidupan teknologi manusia ke depannya, teman-teman, seperti itu. Jadi, TCP/IP ini dia lebih less formal, teman-teman, dibandingkan OSI dan dia hanya memiliki 5 layer. Karena kalau teman-teman perhatikan di layer itu dia mempunyai 7 lapisan, teman-teman, mulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kayak gitu. Nah, sedangkan di ini dia hanya mempunyai 5 layer. Jadi, karena itulah sekarang TCP/IP lebih sering digunakan daripada OSI layer, seperti itu. Tapi meskipun OSI layer sekarang sudah jarang digunakan, tapi kita harus tetap belajar teman-teman tentang OSI layer. Kenapa? Karena sebelum ada TCP/IP, OSI layer ada lebih dulu. Jadi kita harus betul-betul paham dulu tentang OSI layer, seperti itu. Nah, jadi apa sih OSI layer atau OSI model itu? Jadi OSI model itu dia dikembangkan oleh Internal Organization for Standardization ISO, seperti yang aku bilang sebelumnya. Nah, dia ini sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. Nah, OSI model itu dia memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan. Nih, kayak yang tadi. Nah, dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten, seperti itu. Jadi intinya OSI model ini dia berfungsi untuk menjadi standar dalam dunia jaringan komputer, teman-teman, kayak gitu. Dan dia mempunyai 7 lapisan, seperti itu. Oke, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang OSI modelnya. Nah, sekarang kita bakalan membahas TCP/IP model atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jadi, TCP/IP itu adalah dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 atau 5 lapisan aja. Selain itu, TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet. Nah, kalau teman-teman masih ingat, di video sebelumnya itu aku pernah membahas tentang IP address. Nah, IP address ini, dia merupakan salah satu bagian dari lapisan yang ada pada TCP/IP, kayak gitu. Nah, TCP/IP model ini, dia dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Nah, model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Jadi, sederhananya, TCP/IP itu dia merupakan ringkasan dari OSI model.
yang dimana ada beberapa bagian atau beberapa lapisan pada OSI layer yang digabungkan menjadi satu layer saja, teman-teman, jika dalam TCP/IP seperti itu. Nah, lalu selanjutnya itu ada cara kerja untuk jaringan TCP/IP. Jadi yang pertama itu adalah memecah data menjadi paket kecil. Jadi pertama-tama dia itu akan memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut dengan layer. Nah, setelah itu yang kedua adalah paket dikirimkan melalui router. Nah, router ini berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Nah, lalu selanjutnya itu paket berhasil dikirim ke tujuan. Nah, kalau paketnya udah dikirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP ini akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh, kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di sebelah sini itu ada gambar. Nah, di sini itu ada pengirim yang akan mengirimkan paket dan ada penerima yang nantinya itu akan menerima paketnya. Jadi sebelum paket ini diterima secara utuh oleh penerimanya, dia itu harus melewati beberapa tahapan dari proses networking model ini, teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi pertama-tama seperti tadi, pengirim itu akan mengirimkan paket ke router. Nah, setelah dari router, barulah akan dikirimkan ke penerima. Tapi, penerima itu nggak akan menerima paket secara mentah-mentah, teman-teman. Jadi, harus ada beberapa tahapan yang harus dilewati terlebih dahulu. Kayak gitu. Jadi, intinya itu penerima itu dia nggak akan sembarangan nerima paket sebelum dia menfilter terlebih dahulu, seperti itu. Analoginya kayak gini, sama seperti ketika kita mau naik pesawat. Nah, supaya kita bisa naik pesawat itu, kita harus melewati beberapa tahapan dulu, mulai dari pengecekan barang, lalu pengecekan paspor, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan cara kerja TCP/IP. Jadi kurang lebih sama cara kerjanya kayak gitu. Nah, selanjutnya diatur antara OSI dengan TCP/IP. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa TCP/IP itu dia ada beberapa bagian yang ada beberapa bagian pada OSI layer yang digabungkan menjadi satu layer, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk TCP/IP itu dia mempunyai dua macam, teman-teman. Ada yang 4 layer dan ada yang 5 layer. Keduanya itu sama aja, cuman memang yang lebih sering digunakan itu adalah yang layer 5, kayak gitu. Nah, di sini langsung aja kita lihat perbandingan antara OSI dengan TCP/IP. Nah, untuk di OSI ini, dia harus melewati 7 lapisan, teman-teman. Mulai dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan terakhir application. Nah, sedangkan untuk TCP/IP itu untuk bagian session, presentation, dan application pada OSI itu dijadikan menjadi satu layer, teman-teman, yaitu application. Nah, lalu selanjutnya untuk transport dan network itu mereka sama-sama dipisah, baik OSI maupun TCP/IP, mereka dijadikan beda layer. Nah, lalu untuk data link dan physical, untuk OSI dan TCP/IP itu mereka dibedakan layernya. Jadi mereka dipisah layernya. Nah, tapi untuk TCP/IP layer 4 itu, data link dengan physical itu disatukan menjadi satu layer, yaitu link, kayak gitu, teman-teman. Jadi, yang seharusnya itu kita melewati 7 lapisan, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Kalau kita menggunakan TCP/IP, itu kita hanya perlu melewati 4 atau 5 lapisan aja, mulai dari link, internet, transport, application, atau physical, data link, network, transport, application, kayak gitu. Nah,
Tapi sebenarnya keduanya itu sama aja teman-teman, baik OSI maupun TCP/IP. Mulai dari manfaatnya, fungsinya, definisinya itu sama aja karena keduanya itu sama-sama menjadi standarisasi dalam dunia jaringan. Yang membedakan itu hanya saja TCP/IP itu dia lebih ringkas lagi kayak gitu. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan untuk membahas satu persatu dari struktur TCP/IP ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa TCP/IP itu dia memiliki dua jenis. Ada yang 4 layer dan juga ada yang 5 layer. Nah, tapi untuk sekarang itu kita akan lebih fokus pada TCP/IP yang 5 layer karena memang yang lebih sering digunakan itu adalah TCP/IP yang 5 layer. Oke, langsung aja kita mulai pada struktur yang pertama yang paling atas yaitu application. Yang dimana application ini dia merupakan gabungan dari application, presentation, dan session pada OSI layer. Nah, jadi application layer itu apa sih? Jadi, application layer itu merupakan antarmuka langsung dengan pengguna dan menangani layanan jaringan yang disediakan untuk aplikasi. Nah, protokolnya itu ada HTTP, FTP, SMTP. Nah, contohnya itu ketika kita melakukan searching di sebuah browser, teman-teman. Jadi misalkan di browser itu kita searching google.com. Nah, itu tuh merupakan implementasi dari application layer ini, teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan di gambar ini. Nah, di gambar ini itu ada user, lalu ada browser, dan juga ada web server. Nah, jadi ketika kita mengetikkan sebuah link atau sebuah URL, itu kita akan sampai pada browser. Nah, di browser ini akan terjadi proses pada application layer, yaitu mentranslate dari URL menjadi HTTP request untuk diberikan kepada web server. Nah, web server ini itu biasanya dia berupa suatu divisi atau suatu bagian dalam dunia jaringan untuk mengatur domain atau server-server lain yang sering digunakan. Contohnya misalkan google.com. Nah, jadi misalkan ketika kita masukkan URL google.com, itu kita akan sampai pada browser. Nah, di browser ini dia akan mentranslate dari URL menjadi HTTP request, lalu diberikan kepada web server. Nah, di web server ini dia akan dicarikan atau dia akan di-request file datanya. Nah, setelah ketemu kayak, oh ini nih ternyata google.com itu, oh ini nih yang dicari. Nah, dia akan lanjut untuk mengirimkan kembali jawaban berupa HTTP respon. Nah, HTTP respon itu dia berupa status kode dan juga web page data. Nah, setelah browser menerima, lalu dia itu akan menyusun data yang diterima untuk menjadi sebuah halaman website, teman-teman. Nah, setelah itu barulah screen atau akhirnya barulah muncul pada layar handphone kita atau pada komputer kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, sekarang kita bakalan coba masukin salah satu URL. Nah, di sini aku mau coba buat masukin URL dari YouTube. Oke, kita masukkan itu youtube.com. Lalu di enter. Nah, kita tunggu loadingnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sekarang aku udah masuk pada YouTube-nya, teman-teman. Aku udah masuk ke YouTube-nya dan display-displaynya juga udah muncul. Nah, sebenarnya kita ini nggak langsung masuk dan langsung muncul display-display ini, teman-teman. Kita tuh melewati tahapan-tahapan yang tadi dulu. Cuma memang mungkin karena waktunya yang cepat, jadi kita tuh kayak berasa ya udah masuk aja gitu. Padahal sebenarnya enggak, teman-teman. Kita tuh melewati tahapan-tahapan yang tadi dulu, seperti itu. Nah, terus sedikit tambahan, jadi sebenarnya enggak semua website itu bisa diakses secara umum, teman-teman. Jadi ada beberapa website yang memang hanya orang-orang tertentu yang bisa akses. Nah, aku kasih contoh misalkan di sini kita coba masukin URL dari Cisco Academy.com. Nah, lalu di enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan secure yang berarti itu nggak aman. Terus juga tampilannya seperti ini, teman-teman.
Nah, ini berarti itu kita nggak bisa akses, teman-teman. Jadi yang bisa akses website ini itu cuman orang-orang tertentu aja. Jadi ini tuh websitenya memang nggak dipublikasikan untuk umum kayak gitu. Jadi hanya orang tertentu aja. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke layer selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas transport layer. Nah, untuk apa sih transport layer ini? Jadi, transport layer ini dia berfungsi untuk mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Nah, transport layer ini sendiri dia dibagi lagi menjadi dua, teman-teman, yaitu ada TCP dan UDP. Apa sih bedanya? Bedanya adalah kita mulai dari TCP terlebih dahulu. TCP itu dia merupakan Transmission Control Protocol. Nah, TCP ini dia menggunakan koneksi, teman-teman. Lalu data dikirim secara berurutan dan dia mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Tapi negatifnya itu terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, sedangkan UDP itu dia merupakan User Datagram Protocol. Nah, dia ini tidak berbasis koneksi, teman-teman. Berbeda lagi dengan TCP. Kalau TCP itu tadi dia berbasis koneksi. Nah, lalu tanda pengenal atau nomor urut, lalu dia tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Kalau TCP tadi itu dia memeriksa lagi, dia mengoreksi lagi. Tapi positifnya dari UDP ini, dia itu mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang di TCP. Karena tadi TCP ini dia mengoreksi terlebih dahulu. Jadi UDP itu jauh lebih cepat ketimbang TCP. Seperti itu. Jadi intinya keduanya itu memiliki plus minusnya masing-masing. Seperti itu. Jadi setelah dia masuk pada application layer, lalu dia lanjut ke transport layer untuk menentukan apakah dia UDP atau TCP. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan lagi untuk membahas layer selanjutnya. Layer selanjutnya yaitu adalah network layer, yang dimana ini merupakan lapisan ketiga. Nah, jadi network layer itu apa sih? Network layer atau lapisan jaringan itu merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Nah, kalau tadi di application layer itu dia dicek, lalu di transport layer itu ditentukan apakah dia TCP atau UDP. Nah, di network layer ini setiap perangkat komputer itu diberikan identitas berupa IP address. Nah, untuk IP address sendiri udah pernah aku jelasin di video sebelumnya. Buat teman-teman yang udah lupa atau apapun itu bisa ditonton lagi videonya. Tapi intinya IP address itu adalah sebuah alamat yang diberikan kepada setiap perangkat komputer. Nah, pemberian IP address itu berperan sebagai alamat, seperti yang tadi aku bilang, yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Nah, tapi selain untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Karena teman-teman bayangin aja deh, kalau misalkan setiap komputer itu mempunyai alamat yang sama, jadi udah pasti akan terjadi tabrakan data, teman-teman. Jadi udah pasti akan terjadi kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket, kayak gitu. Makanya diberikanlah IP address seperti itu, teman-teman. Nah, untuk network layer itu hanya terdapat satu contoh, teman-teman, yaitu IP address. Nah, IP ini dia menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu pertama ada addressing dan yang kedua ada routing, yang dimana mereka itu berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, terus setiap perangkat jaringan juga memerlukan alamat unik di jaringan. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang kita bakal lanjutin untuk membahas tentang data link dan physical layer. Nah, teman-teman, kalau untuk di TCP/IP layer 4, itu data link dengan physical, itu mereka disatukan menjadi satu bagian atau satu layer. Alasannya kenapa? Karena data link dengan physical itu merupakan kesatuan yang saling bergantung satu sama lain. Nah, kalau data link itu dia mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fiturnya itu adalah FCS.
atau frame check sequence, yaitu error detection mechanism. Dia itu jadinya hanya mendeteksi error tanpa recovery. Kalau tadi di transport layer, terutama di bagian TCP, itu dia selain mencegah data yang macet, mempermudah dalam menemukan, dia juga memperbaiki kesalahan, teman-teman. Nah, sedangkan untuk di data link ini, dia itu hanya mendeteksi error tanpa melakukan perbaikannya, seperti itu. Lalu, untuk addressing yang digunakan pada data link layer ini adalah MAC address, teman-teman. Kalau tadi di network layer itu dia menggunakan IP address, nah kalau di data link ini dia menggunakan MAC address. Nah, untuk MAC address sendiri udah pernah aku jelasin di video sebelumnya. Buat teman-teman yang udah lupa bisa ditonton lagi videonya. Nah, tapi intinya MAC address itu bisa dianalogiin seperti nama. Nah, lalu untuk IP address itu seperti alamatnya, seperti itu teman-teman. Nah, lalu selanjutnya untuk physical layer itu dia mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Atau dia ini mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Jadi intinya data link ini dia itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, physical layer ini dia mendefinisikan cabling pada satu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah membahas satu persatu dari lapisan TCP/IP. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi untuk membahas tentang encapsulation dan decapsulation. Jadi, teman-teman, pada komputer pengirim itu terjadi proses pemecahan paket. Data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda-beda sesuai dengan masing-masing layer. Nah, kemudian setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Sedangkan pada komputer penerima itu terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim decapsulation dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Jadi intinya encapsulation itu adalah proses pemecahan paket, kemudian pembungkusan paket data, seperti itu. Lalu untuk decapsulation itu adalah pembukaan bungkusan paket yang diterima, lalu juga penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh, seperti itu. Nah, biar lebih paham, teman-teman bisa perhatikan pada gambar ini. Nah, di sini itu ada pengirim dan di sini itu harusnya penerima ya, teman-teman. Jadi di sini ada pengirim dan ada penerima. Nah, jadi ketika pengirim ingin mengirimkan sebuah paket data, itu prosesnya dimulai dari application layer dulu, lalu turun ke bawah hingga ke data link layer yang dimana setiap layernya ini itu terjadi proses pembungkusan paket data, teman-teman. Contohnya di network layer ini itu dia menambahkan IP address seperti itu. Lalu sampai akhirnya lah tiba di akhirnya yaitu physical layer. Nah, di physical layer ini barulah terjadi proses pengiriman paket data seperti itu. Jadi inilah yang dinamakan dengan encapsulation, yaitu pemecahan paket data atau pembungkusan paket data. Nah, lalu ketika paketnya udah diterima, itu akan terjadi proses kebalikan dari encapsulation, teman-teman. Jadi, data itu akan masuk dari physical layer, lalu naik ke atas hingga ke application layer. Nah, yang dimana di setiap layernya itu terjadi proses pembukaan bungkusan paket data, teman-teman. Atau penggabungan pecahan paket data. Nah, itulah yang dinamakan dengan decapsulation. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus selanjutnya di sini ada nama pesan pada TCP/IP. Jadi, ketika data sudah masuk pada lapisan TCP atau sudah ditambahkan TCP, itu namanya berubah menjadi segmen. Lalu ketika data sudah masuk pada lapisan IP atau sudah ditambahkan IP, itu namanya berubah menjadi paket. Lalu ketika data sudah masuk ke data link
sudah masuk ke lapisan data link, itu namanya berubah menjadi frame. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi seperti itulah pembahasan kita mengenai networking model. Mudah-mudahan apa yang aku jelasin dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bisa teman-teman pahami dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Aku juga mengucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya jika memang ada penjelasan aku yang kurang jelas. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!